Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak, Ibu serta jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berbahagia kita sore hari ini berada di tempat ini di hari Jumat di tanggal 9 Muharram. Dan besok adalah 10 Muharram. Karena hari ini 9 Muharram. Mudah-mudahan sehebat hari 10 Muharram sebagai sebuah solusi dulunya, Allah memberikan futuh, kemenangan, kesuksesan kepada para nabi. Mudah-mudahan esok juga hari yang bermakna bagi kita sekalian untuk selesainya kita dari masalah-masalah kita sekalian. Terkabulnya hajat-hajat kita dan teraihnya segala cita-cita kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sebaik doa yang kita bentang dengan tengadah tangan sesungguhnya itu adalah anak panah. Sebaik doa yang kita bentang dengan tengadah tangan hakikatnya adalah anak panah. Anak panah yang sedang kita lepas dari busurnya. Maka dibutuhkan lengan-lengan dan busur yang istimewa agar anak panah yang kita lepas itu melesat dengan cepatnya, ditambah lagi anak panah ini tidak berbalik arah. Dan salah satu busur, salah satu sarana, salah satu alat yang akan mengantar doa-doa kita sehingga itu tidak akan berbalik arah. Dalam makna tidak akan sia-sia. Melesat, cepat, tanpa tersesat. Itu adalah salat malam. Salat tahajud. Kalau di dalam surat Al-Isra yang kita kenal istilah tahajud itu. Kita kenal salat tahajud dan istilah tahajud itu kan dari surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad, dan di antara malam maka hendaklah kita bertahajud. Dari sini kemudian ada yang memaknai kalau tahajud itu harus tidur dulu. Padahal tidak harus. Wa minal laili itu maksudnya di antara bagian malam. Waktu tahajud adalah ba'da isya sampai subuh. Maka gunakan
dari waktu ini sebagaimana awal pensyariatan sholat malam. Bagaimana sih awal tahajud ini disyariatkan kepada kita? Kita kembalikan bagaimana fungsinya agar kita itu mendapatkan sebuah pemaknaan yang utuh. Surat Al-Muzammil turun kepada Rasulullah kemudian sampai kepada kita itu menjelaskan tentang fungsi daripada qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Awalnya dari situ. Saya mulai berdiri. Kalau enggak berdiri nanti enggak terukur. Kalau berdiri itu terukur Bapak Ibu. Saya berdiri itu untuk mengukur seberapa lama saya harus berdiri. Asal kakinya sudah mulai kesemutan, itu sudah berarti sudah 45 menit begitu ya. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kenapa sih kok kalimatnya cantik ya? Wahai orang yang berselimut. Banyak yang tidak memahami sesungguhnya malam itu disebut di dalam Quran sebagai selimut. Wahai orang yang berselimutkan malam. Itu justru pemaknaan yang dalamnya di situ. Yang biasa berselimutkan malam. Berapa banyak kalau sudah malam hari kita itu sembunyi. Wahai orang yang bersembunyi di balik kegelapan malam, entah itu dengan istirahat, entah itu dengan aktivitas yang lain, intinya tidak mau bersusah payah. Qumil laila, bangunlah dari selimut malam ini. Kita diminta untuk bangun. Bangun untuk apa? Salat. Kurikulumnya nisfahu. Antara 3 pilihan, Bapak Ibu boleh memilih. A, separuh malam. B, nisfahu awingkus minhu qalila, kurangnya sedikit menjadi 1/3 malam. C, 2/3 malam. Bapak Ibu milih yang mana? A, separuh malam. B, 1/3 malam. C, 2/3 malam. Pilihannya yang mana Bapak Ibu? D. Ora kabeh. Berat. Ini kurikulum yang ada instruksinya loh ya. Enggak boleh main-main sebenarnya. Cuma karena terbawa oleh apa itu? Dimansuh gitu ya. Awalnya seperti ini awalnya, tapi kemudian ngelihat lemahnya umat semakin hari, kemudian ada masuk pada ayat yang terakhir. Sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau memang betul-betul ingin menguasai dunia, ingin berkarya, ingin berprestasi, dan ingin membuat prasasti, maka ini rumusnya. Bukan hanya sekedar ingin membuat prestasi, tapi juga prasasti, rumusnya ini. Separuh malam, 1/3 malam dan 2/3 malam. Ini belum kelihatan ngeredek begitu ya. Wah biasa tuh separuh malam. Mari kita angkakan. Boleh sepakat, boleh tidak. Separuh malam itu adalah 4 jam. 1/3 malam itu 2 jam. Tentunya kurang lebih. Kalau ini sekitar 5 sampai 6 jam. Sholat malam itu ternyata kurikulumnya menurut surat Muzammil kalau enggak 4 jam, 2 jam, kalau enggak 2 jam berarti 6 jam. Lah kalau 15 menit namanya apa? Ya latihan. Pantesan, masalah enggak geser-geser. Lah iya. Pantesan hutang saya kok enggak lunas-lunas ya. Ya iya kurikulumnya enggak sampai kok. Mau gigi 1 atau gigi 3 atau gigi 4 gitu ya. Kenapa enggak duanya dilewati begitu ya? Ya biar kita bingung gitu ya. Lihat ini sudah bingung, ini tenan perasan. Kalau tahu begitu mending materi itu ditunda berapa Jumat lagi gitu loh ya. Kayaknya kok terlalu berat gitu ya. Ini akan pasangannya dengan tilawah. Kalau kita itu dengan tilawahnya itu sudah membacanya itu 5 juz, ini tuh bisa bunyi.
3 juz itu bisa bunyi. Jadi kita itu bisa berdiri asik, merasa disaksikan oleh Allah, masyhuda, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qiyamul lail kita sambil kita membaca kalamullah. Siapa-siapa yang sering ngomongnya dengan Allah lebih banyak daripada dengan makhluk, maka itu akan lebih sukses daripada yang lain. As-sabiqun as-sabiqun. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-40. Siapakah yang terdepan di antara yang terdepan? Ada yang mutawasid tengah-tengah. Siapa yang paling depan? Cita-citanya itu pengen melesat dan cepat. Orang yang berbicaranya dengan Allah itu lebih banyak daripada dengan makhluk. Bagaimana kita berbicara dengan Allah? Kita yang berbicara dengan Al-Quran, hakikatnya itu adalah kalamullah, hakikatnya kita berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Rumus ini sudah kita teliti loh ya. Bukan hanya penjual mangut aja yang meneliti. Itu sudah saya teliti, ini juga sudah saya teliti 8,5 tahun. Kenapa kita itu sudah tahajud kok rasa-rasanya dengan masalah yang banyak itu belum bisa bergeser? Karena dosis, berapa banyak itu dosis. Asal 2 jam saja itu pergerakannya itu terasa betul, grafiknya itu kelihatan. Ba'da subuh selepas ngisi sholat subuh, ngisi sebentar terus saya pulang. Nah, ada jamaah yang kemudian mendekati Ustadz Katuran Pinara. Maaf saya ada acara lagi. Sebentar aja Ustadz. Saya ada acara lagi Pak Nun, saya ini tergesa-gesa. Ya sudah Ustadz, Katuran Pinara sekedar minum kopi setelah itu monggo silahkan. Saya tertarik karena diiming-imingi kopi. Mampirlah ke rumahnya. Ternyata kopi yang dibuatkan itu panas. Masih asapnya gitu. Monggo Ustaz, diunjuk. Setelah itu tindakan monggo. Oh, ini menjebak saya gitu ya. Lawang panas kayak begini ya nggak mungkin lah. Ya nunggu tetap agak dingin begitu ya. Ternyata cara yang elegan untuk menahan seseorang agar tidak segera pulang itu dibuatkan minuman yang panas. Itu ya pesan secara tidak langsung. Sekedar mawon ngunjuk telepon baru kuntur mboten napa-napa gitu. Tapi panas gitu ya. Terus minumnya piye gitu. Setelah saya minum barang 1 seruput 2 seruput dia tanya, "Ustadz, usia saya berapa?" Tadi sudah memaksa saya datang ke rumahnya, ngasih kopi ya jebakan. Yang kedua ngasih tebak-tebakan. Usia saya berapa? Saya lihat dari ujung rambut, karena yang paling mudah ditandai usia itu dari rambutnya. Sudah berapa yang memutih dan kelihatan fisiknya. Kemudian saya jawab, panjenengan usia 60 tahun. Salah. Kok salah? Lah berapa? Yuswa panjenengan berapa? Saya 86 tahun. Kalau nebak 60 tahun ternyata usianya 65 itu agak kira-kira. Nebak 60 tahun usianya 86, jauh banget begitu loh ya. Kenapa? Nyaris tak percaya. Sehat walafiat. Seger gitu ya. 86 masih terlihat muda, sehat. Terus saya tanya, kok kelirunya banyak ya? Apa rahasia panjenengan diberikan sehat yang seperti ini? Ya, saya sebenarnya itu terlambat Ustaz. Sejak usia 40 tahun saya sholat malam sampai sekarang. Setiap jam 2 malam saya bangun, kemudian qiyamul lail itu sampai usia 86 tahun. Tiba-tiba saya itu jadi kecil di hadapan beliau. Siapapun Ustadz kalau ketemu dengan orang yang istiqomah, kalau 40 tahun berarti selama 46 tahun karena usianya sudah 86 tahun. Istiqomah jam 2 malam bangun.
Qiyamul Lail. Saya belum ngasih pengajian kepada beliau, tapi kok beliau ini sudah bisa bangun jam 2 malam, saya tanya. Terus ngapain saja Pak, jam 2 malam itu ngapain? Ya terus saya bangunkan istri saya. Saya curiga ngapain bangunkan istri, ya diajak Qiyamul Lail gitu loh. Oh. Ngaji. Kenapa sih harus ngajak istri? Sebenarnya ngajak partner. Qiyamul Lail itu berat kalau sendirian, maka harus berpartner. Kalau ada yang ngantuk sholat malam itu ada yang jenggung gitu. Aja turu, aja ngantuk gitu ya. Ada yang mijeti gitu ya. Pantesan Ustaz hari ini kita itu berat. Iya, sudah punya pasangan kok nggak berpartner pasti berat. Ya. Santri kok berat? Wajar. Belum punya pasangan, tapi punya teman begitu ya. Justru itu lebih seru begitu ya. Yang bangunkan banyak, yang nyemangati juga banyak. Jam 2 malam bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, baca Quran, kemudian Qiyamul Lail dan aktivitas itu dilalui sampai subuh. Ini kan istimewa ya. Saya tanya, Nun sewu bapak putranya berapa? 4. Apa yang sudah bapak dapatkan dari Qiyamul Lail gitu? Ya banyak Ustaz. Anak-anaknya sekarang sekolahnya di mana? Ya mumpung ini kesempatan untuk mewawancarai beliau. Anak saya itu biasa aja, cuma kuli. Gak mungkin lah bapak ibunya ahli tahajud kok anaknya kuli itu gak mungkin. Gak sesuai rumus gitu loh. Bapak ibu ahli Qiyamul Lail lah kok anaknya kuli itu gak sesuai rumus. Maka kalau panjenengan itu sudah ahli Qiyamul Lail bapak ibunya lah kok anaknya betul-betul kuli, jenengan protes. Ya Allah ini gak sesuai rumus. Emang kamu tahu rumusnya? Tahu. Rumusnya itu ada di surat As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah memuliakan mereka dalam kalimatnya tatajafa junubuhum. Mereka itu jauh lambungnya dari tidur untuk Qiyamul Lail. Untuk berdoa. Pasangannya Qiyamul Lail itu adalah sedekah. Kalau sudah mulai Qiyamul Lail dipasangkan dengan sedekah itu seperti burung yang punya 2 sayap. Melesatnya lebih cepat. Lah ayat yang ke-17 fala ta'lamu nafsu. Tidak ada satupun yang tahu apa yang Allah sembunyikan di balik Qiyamul Lail tentang berantai nikmat yang bakal didapatkan. Jadi kalau sudah ahli Qiyamul Lail apalagi 46 tahun kemudian tidak mendapatkan nikmat, kita curiga ini enggak sesuai dengan rumus. Maka alih-alih kami penasaran, saya kejar. Kuli di mana Pak? Yang pertama di London. Yang kedua di Jepang. Coba kira-kira kalau di London itu kuli apa ya? Kalau di Jepang itu kuli apa ya? Sulit kan kita mau menemani. Yang ketiga di Jakarta. Dan sampai hari ini itu cerita sama saya, kami itu punya kesempatan untuk reuni keluarga. Isinya apa Pak? Sholat malam. Kayak saya tersentak gitu loh ya. Saya ketemu banyak ustadz, ketemu banyak orang hebat, tapi belum mendapatkan cerita bagaimana mereka itu melalui reuni keluarganya. Ini reuni keluarganya adalah sholat malam. Jadi kalau pas undangan semuanya kumpul, yang dari London, yang dari Jepang, yang dari Jakarta, yang dari satu lagi itu ya. Itu mereka malamnya diajak bangun semua, anak-anaknya, pasangannya, kemudian cucu-cucunya, kemudian Qiyamul Lail bersama itu reuni. Jadi kenikmatan romantis yang dibangun dari keluarga muslim itu diawali dari Qiyamul Lail.
Kalau suami istri itu sudah membiasakan qiyamul lail, itu ya keluarga romantis. Keluarga romantis yang dipupuk dengan qiyamul lail ini tidak bisa dibatasi dengan bulan madu. Dimana kalau umumnya di luar sana bulan madu itu usianya berapa? 90 hari, setelah itu bulan padu. Mulai kebutuhan naik. Lawang bulan madu kok diukur 90 hari, ya eman-eman. Tapi qiyamul lail itu luar biasa gitu ya. Dilakukan bersama keluarganya, awalnya di kamar, kalau bosan ya di ruang tamu, bosan juga di ruang tengah, bosan di teras, bosan di halaman, bosan lagi di belakang rumah yang punya. Jangan paksakan untuk qiyamul lail di belakang rumah sementara enggak punya belakang rumah gitu. Mepet ning tembok lagi nyapo gitu. Memaksakan diri gitu ya. Hari ini masih sugeng beliau itu ya. Masih hidup dan sering ketemu dengan kami itu sering sepedahan. Prestasinya itu usia 86 tahun masih sepedahan 10 kilo. Jalannya turun. Terus pulang sepedanya dinaikkan bis. Wah gitu ya bisa. Mana yang usianya 80 tahun, 86 tahun mana yang masih sepedahan? Mana? Pak Jamilun nyusul pinten nun sewu. 72, terus saya sepedaan. Saya alhamdulillah. 10 kilo terus sekian nggih. Motor. Niku sepeda ontel itu loh. 10 kilo jalan nurun. Itu banyak yang ketawa, oh itu ya bisa mana? Rata-rata usia 86 tahun itu bawa sepedanya itu sudah ngewel. Nanti pulang bawain geduk kepada istrinya, beliin jajanan pasar kepada anak-anaknya. Ya sudah dinikmati begitu itu, Masya Allah. Artinya kalau setiap malam panah hajat itu dilepas. Karena saya tanya, jenengan yang diminta di dalam doa itu apa? Ya saya minta sehat, kuat, kebutuhan terpenuhi semua, ibadahnya terjaga, anak-anak dan semuanya itu diulang-ulang selama 46 tahun, dilepas hajat itu dalam sebuah bentangan. Busur yang melepasnya itu adalah qiyamul lail, ini dahsyat, tidak akan berbalik pulang marah, itu enggak mungkin. Hatta itu sesuatu yang nilainya itu di luar logika. Bapak Ibu banyak mengenal Muhammad Al-Fatih. Yang belum mendengar kisah beliau dan rahasia beliau menjadi hebat yang seharusnya generasi kita sekarang itu mengikutinya, maka dengarkan sejenak. Hari itu hari Jumat, hari penaklukan Konstantinopel. Maka dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali di Konstantinopel. Beliau berdiri di hadapan lebih dari 250.000 pasukan. Ingin menyeleksi siapa yang pantas untuk menjadi imam dan khatib pada sholat Jumat pertama kali di Konstantinopel. Penyeleksinya unik, seluruh pasukan disuruh berdiri. Kemudian ditanya oleh beliau, hari ini kita akan menyeleksi siapa yang layak untuk menjadi khatib dan imam hari Jumat pertama kali di bumi Konstantinopel. Maka semuanya diminta berdiri. Pertanyaannya seleksi pertama, siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Yang absen sekali saja silahkan duduk. Maka separuh duduk, separuh berdiri. Maaf salah. Tidak ada satupun yang duduk. Ini seleksi pertama. Ketika bertanya siapa yang sejak akil balik kira-kira usia 15 tahun sampai hari ini itu tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Yang
absen 1 kali saja silahkan duduk. Inilah kualitas Bapak Ibu. Lah ya pantes pasukannya 250-an ribu tapi semuanya tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Ya mesti menangan. Tapi kita jadi tahu gitu loh ya. Kualitas itu jadi tahu gitu loh ya. Di samping itu ya enggak mungkin semuanya jadi khotib dan semuanya jadi imam. Lah makmumnya siapa? Maka seleksi yang kedua, siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah absen menjaga sunnah rawatib. 12 rakaat muakkadah. 2 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat ba'diyah duhur. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya dan 2 rakaat qobliyah subuh. Siapa yang absen 1 kali saja silahkan duduk. Separuh dari pasukannya duduk, separuh masih berdiri. Inilah kualitas. Ya pantesan pasukannya Muhammad Al-Fatih itu demikian hebatnya. Separuh dari pasukannya itu adalah ahli sunnah rawatib muakkadah. Juga tidak mungkin separuh imam, separuh makmum. Kan rame gitu ya. Maka seleksi yang ketiga, siapa yang sejak akil balik sampai hari ini. Hari itu usia beliau adalah 21 tahun menurut sejarahnya. Siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah absen qiyamul lail walaupun 1 malam. Yang pernah absen sekalipun silahkan duduk. Maka semuanya duduk kecuali 1 orang. Siapa? Yang bicara saat itu. Yang bicara saat ini sudah dari awal duduk. Ini kalau diseleksi di sini siap kira-kira Bapak Ibu. Kayaknya duduk semua kita ini ya. Loh enggak diseleksi aja dari awal sudah duduk begitu loh ya. Boleh ya pantas. Untuk apa sih Muhammad Al-Fatih itu 6 tahun tidak pernah absen qiyamul lail? Kalau kita dengar prestasi anak kita itu 6 tahun tidak pernah nunggak sekolah, itu belum tentu prestasi yang sesungguhnya. Sementara para orang tua itu merasa gerah, gelisah ketika anak-anaknya itu dapat nilai 6, dapat nilai 5. Sementara tidak gelisah kalau anaknya itu tidak qiyamul lail. Kalau kita ingin menyiapkan generasi yang luar biasa, itu prestasinya ditulis di rapot itu 3 tahun tidak pernah absen qiyamul lail. Itu menggemparkan itu dan menggetarkan itu. 6 tahun tidak pernah absen qiyamul lail. 6 tahun tidak pernah absen berjamaah di masjid. 6 tahun tidak pernah absen rawatib muakkadah. Itu dahsyat. Kalau kita harus mencari variabel yang lain itu agak susah. Ini variabel yang paling sederhana dan paling mudah. Untuk apa 6 tahun itu qiyamul lail tidak pernah absen Muhammad Al-Fatih? Yang ditaklukkan itu Konstantinopel Bapak Ibu, benteng yang lapisnya itu 8. Yang hari itu banyak mu'arrikh para ahli tarikh itu berkomentar, andai kata hari itu seluruh dunia itu menjadi satu negara, itu pasti ibu kotanya adalah Konstantinopel. Kota yang paling memenuhi syarat untuk menjadi ibu kota pada saat itu. Lapisnya itu. Sementara dinding bentengnya tingginya 25 meter. Pertama kali Muhammad Al-Fatih itu tergerak untuk menjadikan qiyamul lail itu sebagai busur yang akan melangitkan doa yang menjadi anak panah itu ketika gurunya Syekh Aksamsuddin itu menyampaikan sebuah hadis. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sepasukan. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Dan sebaik-baik panglima adalah panglima itu. Sejak didengar hadis ini, maka ia berdoa di setiap qiyamul lail, ya Allah, jadikan pasukan itu pasukanku dan jadikan panglima itu adalah aku.
tahun tidak pernah putus. Anak panah dilepas selama 6 tahun untuk sesuatu yang sulit dinalar, sesuatu yang sulit untuk dilogika, dan itu menjadi sebuah kenyataan. 21 tahun sangat muda sekali untuk usia. Tapi muda itu bukan masalah ketika itu menjadi sebuah anak panah yang terbangun sekian tahun, 6 tahun tepatnya dalam qiyamul lail, dalam rawatib muakkadah, dalam sholat berjamaah yang dijaga yang luar biasa. Masya Allah ya. Mudah-mudahan pesan ini sudah ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian berarti. Sehingga sikap apa yang harus diambil. Kalau qiyamul lail selama sekian waktu itu hasilnya luar biasa, kan sudah tergambar. Berarti 6 miliar ya kecil, sangat kecil. 20 miliar lebih kecil lagi itu. Dibandingkan esensi yang kalau kita sudah lakukan qiyamul lail. Cuma masalahnya qiyamul lail itu menjadi sesuatu yang berat karena kita tidak bisa menikmatinya. Qiyamul lail itu menjadi berat karena kita tidak menikmatinya. Seringnya yang disampaikan di mana-mana tentang tahajud, tentang qiyamul lail adalah bagaimana keutamaannya. Ini perintahnya dan ini keutamaannya, selesai. Terus nikmatnya di mana? Setelah tahu akan kedahsyatannya, sekarang yang akan banyak kita bahas mestinya bagaimana agar kita bisa. Kalau tahajud itu harus jam 3 Bapak Ibu, banyak yang enggak bisa. Tapi kalau tahajud itu pertama kita ketahui adalah waktunya. Isya sampai subuh. Kira-kira kalau sholat malam jam 9 boleh enggak? Sholat malam setengah 8 boleh enggak? Boleh. Oh enak kalau begitu. Ya makanya yang enak-enak itu kita suka gitu loh. Kok enggak dikasih tahu dari dulu? Lah kan jenengan ngajinya belum lama. Saya mau qiyamul lail jam 1. Ya. Habis lihat bola. Saya mau qiyamul lail jam 10. Habis nonton sinetron. Ya enggak masalah. Kalau harus tidur dulu, lihatlah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Artinya tidak batal, tidak tidur dari isya sampai subuh. Nah tidurnya kapan? Ba'da zuhur sampai asar. Itu Imam Abu Hanifah. Mau dicarikan contoh yang qiyamul lail yang lain, jangan Imam Abu Hanifah. Milih siapa wis? Imam Syafi'i boleh. Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau tahajud begitu ruku itu ada burung hinggap, itu enggak terbang-terbang. Mengiranya itu adalah batang pohon. Wah nek ngono ukurannya aku ya iso dari apa itu kandang tak ambil, yang sudah jinak itu terus ditaruh di punggung, ngakali. Burung liar itu ya. Saking lamanya ruku, saking lamanya sujud. Yang ringan katanya kalau sahabat kalau qiyamul lail itu ringan Ustaz. Ya milih siapa wes? Umar Khattab aja. Enggak apa-apa. Umar Khattab itu ada gurat hitam di pipinya. Itu tempat mengalir air mata. Jadi sudah ada jalur air mata. Nangis itu enggak kemana-mana gitu loh ya. Sudah ada apa ini? Salurannya itu sudah ada. Lewat kono wae gitu. Hampir tiap malam itu begitu. Yang lain tuh tahan. Fotonya sahabat Utsman ini kan sibuk dagang. Mesti ini enak ini. Utsman aja San. Sahabat Utsman itu sholatnya malam beberapa kali itu 2 rakaat. Wah aku cocok wes San. 2 rakaat itu kita cocok. Tapi khatam.
Malah lebih berat lagi. 2 rakaat tapi khatam. Kalau pas Ramadan lah itu ya. Lama, 2 rakaat lama. Oh, ganti tat. Kita kalau meniru para orang-orang soleh pendahulu kita itu bingung milih yang mana begitu loh ya. Imam Ahmad kayaknya enak nih, kayaknya mazhabnya aja itu agak santai gitu ya. Imam Ahmad itu kalau malam qiyamul lail 300 rakaat. Loh kok saya berat begitu ya? Ya memang begitu, tidak ada pilihan wes. Intinya berat semua. Oh jadi orang soleh itu ya berat gitu ya. Maka yang pertama ketahui dulu waktunya isya sampai subuh. Ini kan asik kan? Mau jam 8 boleh, setengah 9 boleh, mau jam 10 boleh, jam 11 boleh begitu ya. Sehingga enak. Loh itu gimana dengan qiyamul lail dan tahajud? Sebenarnya itu sama saja. Qiyamul lail itu mencakup semua sholat dari ba'da isya sampai subuh. Nama umumnya adalah qiyamul lail. Tahajud itu ya qiyamul lail, witir itu ya qiyamul lail, hajat itu ya qiyamul lail, sholat taubat itu ya qiyamul lail, istikharah di waktu ba'da isya sampai subuh itu juga qiyamul lail. Nah, yang kedua membaca Quran. Qiyamul lail tanpa membaca Quran itu enggak lengkap. Karena warattilil Qur'ana tartila. Di dalam qiyamul lail itu bacalah Quran secara tartil, maksudnya pelan-pelan sehingga bisa sampai 2 jam, bisa sampai 4 jam, bahkan bisa sampai 6 jam. Itu pakai ini. Idealnya adalah hafal. Sekali lagi idealnya adalah hafal. Tapi ternyata kita hafalannya enggak banyak. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad terus gitu loh. Emang hafalannya baru itu. Ya silahkan. Tapi kalau itu membuat jenuh ya sudah ambil aja Quran kemudian kita baca itu. Kemarin sudah pernah kita contohkan ya. Sambil baca Quran. Saya diambilkan Quran nak. Barangkali ada bapak ibu yang belum tahu caranya membaca Quran waktu sholat malam. Cara membaca Quran waktu sholat malam itu dibaca. Baca Quran kok enggak dibaca itu bukan baca Quran gitu ya. Cuma dipandangi saja. Jadi tinggal disiapkan ini mejanya, kursi ya boleh. Nanti saya bilang meja harus nyari meja. Di Raja Mebel banyak. Ini bukan promo loh ya, hanya menginformasikan saja. Ya, kita sudah siapkan dulu Pak yang mau dibaca. Nah, ditaruh di meja seperti ini. Nah, begitu sudah waladhdallin amin. Terus kemudian kita pegang. Kita baca. Kalau sudah selesai, kemudian kita pengen balik gimana? Ya dibalik. Gitu loh ya. Kalau sudah selesai, gimana? Ya dibalik. Lewong belum hafal, suruh Qur'annya balik sendiri. Nanti jenengan yang takut. Balik. Balik. Lah wong sholat ada yang amin, yang lain saja kita enggak kenal itu kita takut. Waladhdallin. Loh, tadi kayaknya enggak ada makmumnya. Lah kok tiba-tiba ada amin banyak gitu. Jangan-jangan ada sesuatu di belakang saya yang tidak diundang gitu ya. Bukankah itu gerakan? Iya. Bolehkah menggunakan gerakan di dalam sholat? Boleh asalkan tidak berlebihan Bapak Ibu. Ini kan tidak berlebihan. Menjadi masalah kalau kita ditutup Qur'annya. Waladhdallin amin. Kemudian kita ambil terus
Mana ya? Kayaknya bukan ini. Iki mesti disilai ibu. Loh kok wis berubah tandane. Wah carane ngene ya ora sida. Itu malah rame gitu ya. Terus kalau balik ya dibalik tapi tidak usah pakai air ludah gitu ya. Terus ya. Nanti jadi Qur'annya yang basah itu ya. Itu jadi asik kita betah 2 jam. Karena ini misinya adalah bagaimana Bapak Ibu, saya ikut di dalamnya, itu bisa qiyamul lail 2 jam. Dan rasakan sensasinya, bisa sholat malam 2 jam itu kaget. Kemarin itu bisa tilawah 4 juz, 5 juz, itu sudah senangnya bukan main. Ini akan ada perkembangan baru, bisa sholat tahajud 2 jam. Loh kok iso? Ngaji. Loh kok hebat? Ngaji, maksudnya ngaji di mana? Ya ngaji Quran maksudnya. Jadi bisa sholat. Sensasi ini akan berlebih ketika kita tahu di Sajadah ayat 17 di situ yang Allah akan janjikan. Allah sudah siapkan rangkaian nikmat berikut nikmat selanjutnya yang itu sengaja dirahasiakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya, seorang pun ngerti. Jadi kalau saya itu beberapa kali ditanya, Ustaz kalau saya itu qiyamul lail terus-terusan, nanti saya dapat apa? Saya enggak tahu. Yang jelas ada rahasia yang disembunyikan antara Allah dengan hambanya dan rahasia itu adalah nikmat ketemu nikmat. Karena sensasi masing-masing orang berbeda. Nikmat ketemu nikmat. Sengaja disembunyikan agar antara satu dengan yang lain itu saking penasarannya itu. Saling penasaran itu. Oh, enak ternyata qiyamul lail itu. Iya. Memang misinya menjadikan qiyamul lail itu jadi nikmat. Jadi setelah kita itu waktunya tahu isya ba'da subuh kemudian membacanya itu adalah secara membaca Al-Quran di dalam sholat malam itu. Baru kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sertakan doa. Yang menjadikan qiyamul lail itu kurang asik karena tidak menyertakan doa. Karena misi daripada sholat malam, tadi di surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Alasannya adalah sholat malam itu nasyi'atal ba'da isya sampai subuh, sesungguhnya kalian itu di waktu siang itu sudah sabhan tawila. Sabhan itu kalau bahasa aslinya itu berenang. Kamu tuh sudah berenang dengan kesibukan dari mulai pagi sampai sore. Dan yakin seyakin-yakinnya dari mulai pagi sampai sore itu waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Masalah-masalah yang tidak selesai di siang hari, tersisa belum terselesaikan, angkatlah di dalam doa sholat malam. Sehingga tidak ada masalah menumpuk. Masalah siang hari yang tidak terselesaikan, maka jadikan sebuah tema yang akan diangkat di malam hari di dalam sholat. Idealnya di saat sujud. Tapi syaratnya kalau kita berdoa di waktu sujud itu bisa bahasa Arab. Enggak boleh waktu berdoa di waktu sujud itu pakai bahasa Jawa. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya Allah, mugi-mugi kula diparingi waras, bergas, kathah beras. Rusaklah sholatnya. Ono bacaan sujud kok ono as-as kabeh gitu. Masalah. Kalau memang kita enggak bisa bahasa, ya sudah selesai itu. Kita angkat tangannya, ya Allah. Saya baca di bukunya Happy Trenggono ya. Bapak Happy Trenggono itu punya hutang 60 miliar. Awal titik tolak
untuk menjadikan beliau itu bangkit dan bisa menyelesaikan itu berbicara dengan Allah. Sehingga menjadikan lapang. Ilustrasinya seperti ini. Bapak, Ibu, kalau kita itu punya segelas air. Terus dimasukkan garam 1 kotak. Terus diaduk merata. Terus dicicipi, rasanya gimana? Enggak usah dicoba. Semua sepakat rasanya asin. Sekarang gelasnya diganti dengan teko. Seteko air dikasih garam 1 kotak. Terus diaduk merata sampai larut. Terus dirasakan, rasanya sudah berkurang asinnya. Sekarang ganti ember. Dikasih air penuh. Terus dikasih 1 kotak garam. Diaduk sampai larut. Rasanya gimana? Sudah hampir tidak terasa manisnya. 1 drim air dikasih 1 kotak garam, diaduk rata. Rasanya gimana? Enggak terasa asinnya. Hati manusia kalau itu seluas gelas, masalah sekotak garam, wasin. Saya ini Masya Allah susah. Nah, kenapa? Punya hutang. Berapa? 5.000. 5.000 susah gitu loh. Yang 5 miliar aja tenang-tenang aja guyang-guyu. Loh kok bisa? Hatinya sempit. Sehingga 1 kotak garam itu masalah banget gitu ya. Coba diluaskan. Hatinya diluaskan, dilapangkan. Bagaimana cara melapangkan hati? Komunikasi dengan yang maha luas, komunikasi dengan yang maha besar. Ngomong aja sudah sama Allah. Kita itu sering menyebut munajat tapi enggak paham munajat itu apa toh jane niku. Munajat itu ngomong sama Allah, curhat sama Allah. Tapi kalau ada jawaban patut curiga. Ya Allah, ya. Ini mesti bukan ini gitu ya. Saya itu begini, masa? Loh. Ini mesti aneh ini ya. Jangan-jangan ada yang ikut bersama kita, ya sudah kita berlindung kepada Allah. Karena enggak ada jawabannya gitu loh. Kalau ada jawabannya itu aneh saja begitu loh ya. Jadi sertakan doa ini jadi asiknya itu di situ itu loh ya. Masalah semuanya itu dilabuhkan, masalah semuanya itu diterminalkan di dalam sholat malam kita. Disitulah asiknya. Adakah masalah yang tidak selesai? Tidak ada. Semua yang bisa selesai. Kenapa harus malam hari? Nasyiatal laili yang disebut ba'da isya sampai subuh atau nasyiatal itu asyaddu wa aqwamu qila. Lebih berpengaruh, maka bacaan Quran malam hari dengan siang hari pahalanya lebih banyak bacaan malam hari. Wa aqwamu qila perkataannya lebih jelas, ngomong kepada Allah itu lebih jelas. Jadi kalau kita curhat antara siang hari dan malam hari itu lebih kuat jelas kalau malam hari. Kalau siang itu masih seger-seger, jam segini aja kita masih seger-seger. Berapa banyak doa itu akan tertolak, tertunda. Sebenarnya bukan tertunda dari Allah Azza wa Jalla, tapi kitanya sendiri yang menundanya karena menarik doa itu sendiri. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Karena enggak pede dengan doa kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih mobil yang bagus Alfa tahun 2021. Kan belum ada. Lah ya aku kok jaluk itu ya. Akhirnya terus disanggah-sanggah sendiri gitu loh ya. Kan ini inden, kan pesen begitu loh ya. Sebenarnya enggak masalah tapi gara-gara itu ya kita itu ragu sendiri gara-gara dengan doa kita itu. Padahal untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kalau berdoa kepada Allah itu harus yakin akan terjawab. Kalau Bapak Ibu sudah sholat malam, sudah mulai menikmati itu semua, ternyata hasilnya itu harus menunggu waktu yang agak lama, sebenarnya sudah dalam daftar tunggu. Sudah dinikmati saja. Nah ketika sudah 3, yang keempat itu baru menikmati dari sholat malam itu.
Kalau kita sholat malam ternyata belum terasa nikmat gara-gara suasana ruangan itu sumuk, maka belilah AC. Sehingga ada alasan kenapa beli AC, untuk lebih nikmat qiyamul lail. Kalau perlu bukan hanya AC, karpetnya ganti. Bukan hanya yang tipis tapi yang tebal. Kalau ya, empuk gitu loh. Mendul-mendul empuk. Kalau saya sholat malam itu kalau nggak dengar suara sendiri kok nggak enak, suarakan. Oh, suaranya nggak stereo, ya buatlah pakai sound. Kalau nikmatnya itu secara berjamaah dengan orang-orang yang ada di rumah, bangunkan. Dibangunkan susah, saya nggak percaya. Sampai hari ini saya itu kurang percaya kalau orang itu diajak qiyamul lail itu susah, itu kurang percaya. Karena sebenarnya yang membuat susah itu kurangnya motivasi. Yang kecil-kecil itu kalau pengen qiyamul lailnya hebat tapi belum kami buktikan, itu sederhana. Yang ikut qiyamul lail nanti dikasih 100.000. Oh, qiyamul lail semua itu. Loh, semangat. Yang putri kemarin itu pokoknya qiyamul lail biar itu ada motivasinya hidup, dikasih kopi. Senang kan? Saya pernah qiyamul lail sama beberapa teman dengan satu masjid. Biar semangat, suratnya saya buat pendek-pendek, tapi rukuknya lama, sujudnya lama. Dan biar semangat dibuatkan kopi, dibuatkan snack. Jadi kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ditunggu oleh mereka itu bukan dikirnya, tapi kalimat break. Wah, mundur semua gitu loh. Kalau subhanallah mereka tenang. Subhanallah, alhamdulillah tenang. Tapi begitu break, wah mundur. Ngopi, snack gitu ya. Sholat malamnya 2 jam. Dahsyat gak? Dahsyat. Tapi yang untuk sholat setengah jam. Lah yang 1,5 ya ngopi sama ngobrol sama sana gitu. Awalnya saya ingin menciptakan suasana nyaman ini loh, menikmati proses ini. Kalau memang butuh ruangan itu aromanya itu wangi, ya belilah minyak wangi. Jadi butuh ada temannya ngajak, teman ada partner ngajak, siapa yang diajak, butuh ada snack, biasa saja. Bapak Ibu barangkali belum tahu sejak kapan kopi itu menjadi mendunia. Ngertinya hanya di Temanggung, enggak, itu sejak zaman sahabat dan diikuti tabiin. Ketika ditemukan ini apa sih minuman kok bikin enggak ngantuk. Dulu kopi itu adalah minuman yang untuk mensupport qiyamul lail. Jenengan suka kopi? Seneng. Qiyamul lail enggak usah. Yang minum kopi harus suka qiyamul lail. Lek-lekan oke, tapi qiyamul lail begitu loh ya. Ngopinya seneng, qiyamul lail enggak, nih ada yang tertinggal. Dulu kopi itu tenar karena pasangannya qiyamul lail. Maka jangan sampai itu pasangannya hilang karena akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak begitu kelihatan jamnya sampai sekarang karena kita hari ini hari berpuasa, bagi yang berpuasa, sehingga saya akan cukupkan lebih awal tausiahnya karena yang berpuasa ini hari bahagia. Sehebat apapun sebuah tausiah itu kalah dengan momentum buka puasa. Lisa'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Satu kegembiraan ketika buka puasa. Jadi kalau sudah mendekati maghrib, semua itu tidak menarik kecuali jam. Duh, ini. Yang kedua, suguhan buka puasa. Nikmatnya luar biasa. Gorengan 1 itu loh diliatin. Dari sisi depan, sisi samping, dari sisi atas, kok ora nek koncone. Tapi itu luar biasa itu. Deg-degan kita dapat ini. Nanti habis ini apa ya, ini habis ini apa ya, habis ini apa ya, Masya Allah. Tapi bocorannya katanya santri ini buka puasanya nanti mangut katanya. Ya, manyung Masya Allah. Biar ada senengnya begitu ya. Jadi simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan yang kita bawa pulang mulai hari ini, mulai nanti malam jangan absen 1 malam pun qiyamul lail. Kalau takut absen habis ba'diyah 2 rakaat isya, jenengan langsung sholat 1 rakaat. Disebut cemeng enggak apa-apa.
Awalnya gede, kokoh gitu ya. Ada bekas tato masa lalunya. Gambarnya mawar. Sholat malamnya 1 rakaat itu pun cepet banget. Waladhdallin, amin, yasin, Allah Akbar. Ben, ini kan permulaan. Lama-lama begitu ya. Kalau orang memilih jam 4, tapi malah terlewat, mending dari ba'da isya. Atau jam 9, atau jam berapa. Sehingga, mulai sekarang enak, memang harus begitu. Kalau perlu ada pertemuan itu ada sesinya, mulai dulu yuk, raketang 2 rakaat gitu ya. Sehingga asik begitu ya. Jadi karena kita semua yakin punya hajat. Hajat dari masalah yang belum terselesaikan atau hajat yang kita inginkan tapi belum terwujud nyata dalam kehidupan. Maka itu gunakan sebaik-baiknya, gunakan busur Qiyamul Lail ini untuk melepas anak panah doa kita sehingga sampai pada tujuannya. Terkhusus bagi Bapak Ibu kita punya anak panah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan jadi ini. Itu lepasnya itu pakai anak panah 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Begitu kan sudah terdengar adzan. Mari kita tutup majelis kita pada kesempatan sore hari dengan doa di waktu yang mustajabah dalam kondisi kita saum di hari Jumat, waktu yang bagus sekali untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi malina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi auqatina wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, bersihkanlah masalah-masalah kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginformasikan kepada Bapak Ibu yang berkenan ikut memuliakan kerawuan Ustadz Abdus Somad, insyaallah hari Selasa ya, setelah melalui lobby ya, akhirnya dapatnya hari Selasa insyaallah jam 1 siang insyaallah. Mohon maaf karena jumlahnya terbatas, akhirnya kita siapkan hanya 500 saja, isinya dapatnya segitu 500 peserta. Dengan itu panjenengan dapat ilmunya dan berkesempatan juga untuk 500 itu menjadi wakaf panjenengan untuk pembangunan pondok-pondok kita yang ada di sini. Jadi ya jangan lihat 500-nya, lihatlah ustadznya. Karena yang 500 diserahkan kepada panitia, sementara itu menjadi tiket untuk panjenengan. Apakah itu bayar? Bukan bayar, hanya nyerahkan uang. Bahkan podo wae, enggak. Banyak yang protes, itu kok pengajian kok hadiah apa tuh, suruh jariah kok ada hadiahnya pengajian. Ya itu hanya bahasa mudahnya memahamkan kepada jamaah begitu ya. Kita itu pengen ngasih hadiah berupa pengajian, tapi dibatasi biar berkurang yang ikut daftar,
karena takut bayar. Padahal bayarnya ya jariah. Semuanya begitu. Sebenarnya hanya karena dibatasi saja. Inginnya kita tidak membayar dan semuanya bisa merasakan semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mendekati waktu buka puasa. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.